Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga dapatlah kami menyusun dan menyelesaikan makalah kami walau masih jauh dari kata sempurna. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat menyertai salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana atas perjuangan beliau sehingga dapatlah kita menikmati yang namanya indahnya agama Islam, di mana perjuangan beliaulah yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan menancapkan bendera keislaman sampai akhir zaman. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni yang berjudul tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Baik, adapun kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andika selaku moderator, dan adapun teman-teman saya yaitu sebagai pemateri dan juga notulen dan sebagai penjawab, yaitu yang pertama Nurul Kadri, Nur Fasila, Dela Puspita, Husnul Khatimah, dan Muhammad Sahran Fahresi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita memasuki materi yang pertama yang akan dipaparkan atau dipresentasikan oleh saudari Husnul Khatimah. Kepadanya kami persilahkan. Oke, langsung saja saya akan memaparkan sedikit tentang pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau prinsip. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu Saman Indonesia, Saman Prasejarah dan Saman Sejarah. Pertama yaitu Saman Prasejarah. Saman Prasejarah di Indonesia meliputi satu Saman Batu Tua atau Paleolitikum. Pada zaman ini kurang lebih dari 600.000 tahun yang lalu hidup manusia jenis Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berdiri. Kehidupan manusia pada masa ini masih nomaden dan melengkapi hidupnya dengan peralatan yang terbuat dari batu yang masih kasar atau belum dihaluskan. Selanjutnya, kedua yaitu pada Saman Batu Muda atau Neolitikum. Manusia telah mampu membuat peralatan dari batu yang telah diasah dan membuat anyaman berbagai jenis kapak atau kapak kanjong atau persegi dan kerajinan tangan. Mereka juga hidup berdagang, berlayar, berternak, dan bercocok tanam. Selanjutnya yaitu ketiga Saman Batu Besar atau Megalitikum, merupakan saman dengan kebudayaan menghasilkan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu-batu besar. Kedua yaitu Sejarah Pancasila pada masa kerajaan. Pertama yaitu Kerajaan Kutai. Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa atau tiang batu. Kedua yaitu Kerajaan Sriwijaya. Nah, menurut Mr. Muhammad Yamin, bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat
tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Ketiga yaitu zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme. Telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Keempat yaitu kerajaan Majapahit. Pada tahun 1923 berdirilah kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Ketiga yaitu zaman penjajahan. Bangsa asing yang masuk ke Indonesia yang pada awalnya berdagang adalah orang-orang Portugis. Keempat yaitu kebangkitan nasional. Atas kesadaran bangsa Indonesia, maka berdirilah Budi Utomo dipelopori Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Gerakan ini merupakan awal gerakan kemerdekaan dan kekuatan sendiri. Dan yang kelima yaitu zaman penjajahan Jepang. Janji penjajahan Belanda tentang Indonesia merdeka hanyalah suatu kebohongan belaka dan tidak pernah menjadi kenyataan sampai akhir penjajahan Belanda tanggal 10 Maret 1940. Terima kasih. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kita Wahyu Andika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berbeda dengan pendapat Muhammad Yamin, yaitu pendapatnya berdasarkan teori-teori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori individualis. Nah, teori individualis yaitu menurut paham ini yaitu negara adalah suatu hukum masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh individu. Yang kedua yaitu paham negara kelas atau kelas teori. Dalam teori ini negara adalah alat dari suatu golongan yang disusun disusun untuk menindas kelas lain. Kemudian teori yang ketiga yaitu paham negara integralistik, yaitu di sini bukanlah menjamin perseorangan atau perkelompok, akan tetapi di sini yaitu menjamin kepentingan masyarakat dari suatu kesatuan. Sebagai dasar itulah didirikannya negara Indonesia. Yang kedua yaitu sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945. Penyusunan Pancasila oleh Panitia 9 serta pemakaian istilah hukum dasar yang diganti menjadi Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, karena ini merupakan hukum retulis atas saran Profesor Soepomo serta membahas bentuk negara yang setuju atas pro republik. Keputusan-keputusan lain adalah membentuk panitia kecil dan perancangan undang-undang dasar yang diketuai oleh Soekarno, panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta, dan pembela tanah air yang diketuai oleh Abikusno Djukrosujoso. Dalam sidang ini dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang yang populer dengan disebut panitia 9 yang beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, kemudian Wahid Hasim,
kemudian yang ketiga MR Muhammad Yamin, keempat MR Marimis, kelima Dr. Andus Muhammad Hatta, keenam MR Soeharjo, ketujuh Kiai Abdul Kahar Muzakir, kedelapan Abi Kusno Tajikro Sujoso, kesembilan yaitu Haji Agus. Bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan seperlunya pada panitia. Sekembalinya dari Saigon 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan di muka umum bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga atau secepat mungkin. Dan kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukan merupakan hadiah dari Jepang, melainkan dari hasil perjuangan sendiri. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, maka kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk mempersiapkan proklamasi tersebut, maka tengah malam Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau Boulevard, sekarang Jalan Imam Bonjol nomor 1. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Perbedaan terjadi antara golongan muda dan golongan tua tentang kapan pelaksanaan proklamasi. Oleh karena itu, perbedaan memuncak dan menyebabkan Soekarno-Hatta kerengas dengklok agar tidak mendapat pengaruh Jepang. Kemudian pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsang Timur 56 Jakarta, Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta membacakan teks proklamasi, yang dimana teks proklamasi tersebut berisi, "Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta." Sehari setelah proklamasi, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Sidang pertama PPKI terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI ini dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945. Setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. 3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat. Sidang kedua PPKI terjadi pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menentukan ketetapan sebagai berikut. 1. Tentang daerah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. 2. Untuk sementara waktu kedudukan, koti dan sebagainya diteruskan seperti sekarang. 3. Untuk sementara waktu kedudukan dan gemente diteruskan seperti sekarang dan dibentuknya 12 departemen kementerian. Sidang ketiga terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945 yang melakukan pembahasan terhadap agenda tentang Badan Penolong Korban Perang yang terdiri dari 8 pasal tersebut, yaitu pasal 2 dibentuklah
suatu badan yang disebut Badan Keamanan Rakyat yang disingkat dengan BKR. Sidang keempat terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945, membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pasila. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu masa setelah proklamasi kemerdekaan. Secara ilmiah, masa setelah proklamasi kemerdekaan dapat mengandung arti sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari sudut hukum atau secara yuridis, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial. Yang kedua yaitu secara politis ideologis, proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing melalui kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara. Proklamasi Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya menanamkan kembali pemerintahan kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Adapun untuk melawan propaganda Belanda kepada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat, yaitu maklumat pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dan 45 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya, yaitu seharusnya berlaku selama 6 bulan. Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan kepada MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada KNIP. Adapun maklumat kedua yaitu maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa negara proklamasi sebagai negara demokratis. Materi selanjutnya yaitu pembentukan negara Republik Indonesia Serikat. Sebagai hasil dari konferensi meja bundar atau KMB, maka ditandatangani suatu persetujuan atau mantel resolusi oleh Ratu Belanda Juliana dan wakil pemerintah Republik Indonesia di kota Den Haag. Tanggal 27 Desember 1949, maka berlakulah persetujuan hasil KMB lainnya dengan kontribusi RIS antara lain. Yang pertama yaitu kontribusi RIS menentukan bentuk negara serikat atau federalis, yaitu 16 negara pasal 1 dan 2. Yang kedua yaitu kontribusi RIS menentukan lainnya dengan kontribusi RIS antara lain. Yang pertama yaitu kontribusi RIS menentukan bentuk negara serikat atau federalis, yaitu 16 negara pasal 1 dan 2. Yang kedua yaitu kontribusi RIS menentukan sifat pemerintah berdasarkan asas demokrasi liberal di mana menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah terhadap parlemen, pasal 118 ayat 2. Yang terakhir yaitu Mukadimia RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu proklamasi kemerdekaan sebagai naskah proklamasi yang terinci. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama Della Puspita akan melanjutkan materi yaitu terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950.
Berdirinya negara RIS dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu Negara Persatuan dan Kesatuan sebagaimana termuat dalam alinea 4 bahwa pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia yang berdasarkan kepada Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Maka terjadilah gerakan unitaristis secara spontan dan rakyat untuk membentuk negara kesatuan, yaitu menggabungkan diri dengan negara proklamasi RI yang berpusat di Yogyakarta. Walaupun pada saat itu, negara RI yang berpusat di Yogyakarta itu hanya berstatus sebagai negara bagian RIS saja. Pada suatu ketika, negara bagian dalam RIS tinggallah 3 buah negara bagian saja, yaitu negara bagian RI Proklamasi, negara Indonesia Timur atau NIT, negara Sumatera Timur atau NST. Akhirnya, berdasarkan persetujuan RIS dengan negara RI tanggal 19 Mei 1950, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan dengan konstitusi sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. Walaupun Undang-Undang 1950 telah merupakan tonggak untuk menuju cita-cita proklamasi Pancasila dan Undang-Undang 1945, namun kenyataannya masih berorientasi kepada pemerintah yang berasas demokrasi liberal, sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhadap Pancasila. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem multipartai dan kabinet parlementer berakibat silih bergantinya kabinet yang rata-rata hanya berumur 6 atau 8 tahun. B. Secara ideologis, Mukadimah Konstitusi sementara 1950 tidak berhasil mendekati perumusan otentik pembukaan Undang-Undang 1945 yang dikenal sebagai Declaration of Independence Bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada pemilu tahun 1955, dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada politik, sosial, ekonomi, dan HAM dan Hankam. Hal ini disebabkan oleh konstituante yang seharusnya membuat undang-undang negara RI ternyata membahas kembali dasar negara. Maka Presiden sebagai badan yang harus bertanggung jawab mengeluarkan dekret atau pernyataan pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya A. Membubarkan konstituante. B. Menetapkan kembali Undang-Undang Sementara 45 dan tidak berlakunya kembali Undang-Undang Sementara 50. C. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Berdasarkan dekret Presiden tersebut, maka Undang-Undang 1945 berlaku kembali di negara Republik Indonesia hingga saat ini. Dekret adalah suatu putusan dari orang tertinggi, kepala negara atau orang lain yang merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya memihak. Dekret dilakukan bila negara dalam keadaan darurat, keselamatan bangsa dan negara terancam oleh bahaya. Landasan hukum dekret adalah hukum darurat yang dibedakan atas 2 macam, yaitu A. Hukum tata negara darurat subjektif. Hukum tata negara darurat subjektif yaitu suatu keadaan hukum yang memberi wewenang kepada orang tertinggi untuk mengambil tindakan-tindakan hukum. Selanjutnya yaitu B. Hukum tata negara darurat objektif. Hukum tata negara darurat objektif yaitu suatu keadaan hukum yang memberikan wewenang kepada orang tertinggi negara untuk mengambil tindakan-tindakan hukum tetapi berlandaskan konstitusi yang berlaku. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi hasil persentase dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.